Hey, yo Tsemagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat ya nakama semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pagi ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari kemarin pagi. Untuk full summary chapter 1070 ini kemungkinan keluarnya agak delay ya, karena ada beberapa faktor penyebab Redon tidak mengeluarkan ringkasan lengkapnya tersebut. Spoiler kali ini lebih banyak dari sebelumnya dan di dalamnya semakin menegaskan cerita yang lebih seru dan ada kejutan baru pada spoiler kita kali ini. Inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus kepada lanjutan pertarungan dari Gear 5 Luffy melawan Awakening Zoan dari Rob Lucci. Ada banyak lagi informasi yang kita dapatkan di chapter ini. Salah satunya yang juga menarik adalah kita banyak lebih tahu mengenai bagaimana skenario dalam membuat suatu buah iblis replika. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam spoiler lanjutannya, seperti biasa ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1070 kita kali ini diberi judul Strongest Human. Judul pada chapter kita kali ini mengacu kepada Seraphim karena mereka diberi makan buah iblis buatan. Dalam chapter kita kali ini masih kembali mendapatkan sampul cover yang masih terhubung ke chapter sebelumnya. Melanjutkan kisah perjalanan tanpa emosi dari Jerma 66 dan kali ini kita ada pada volume 27. Masih melanjutkan kisah balik dari organisasi Mets dan kali ini terlihat 5 ilmuwan berkumpul untuk misi kemanusiaan dan dunia. Kelima ilmuwan tersebut adalah Vegapunk, Caesar Clone, Vince Smoke Judge, Queen, dan juga seorang wanita. Bocoran kali ini mengatakan bahwa wanita ini terlihat hanya punggungnya saja, namun dia sangat terlihat mirip seperti Stacy. Nah, apakah memang benar salah satu wanita yang ikut menjadi member organisasi Mets ini adalah anggota CP0 bernama Stacy? Jika memang benar, pantas saja Stacy mengetahui seluk-beluk yang detail tentang Pulau Egghead. Yups, karena dia disinyalir memang adalah salah satu dari organisasi ilmuwan tersebut. Namun pertanyaannya, mengapa masih dirahasiakan oleh Oda Sensei dan kita hanya diberi siluet dari cover story ini? Apa yang ingin Eiichiro Oda sembunyikan kepada kita? Chapter 1070 dimulai dengan Luffy yang meminta maaf kepada Sentomaru untuk mengalihkan perhatiannya sebelum menyerang Lucy. Sentomaru juga membalas bahwa dia tidak bisa melihat dirinya sendiri dalam bahaya karena melihat serangan Lucy yang sangat cepat untuk datang dan dia pun sudah bersiap untuk melindungi dirinya. Namun tetap saja dia tidak bisa menahan serangan dari Lucy. Seraphim terlihat menyerang CP0. S-Snake menyerang menggunakan kekuatan Mero Meronomi, sedangkan S-Hawk menggunakan pedangnya. Di sisi lain, S-Shark memukul lantai dan mengubahnya menjadi gelombang. Agen CP0 yang lain mencoba melawan Seraphim, tetapi mereka dengan sangat mudah dijatuhkan. Kaku dan juga Stacy tidak bergabung dalam pertempuran tersebut. S-Snake kemudian memberi petunjuk Jinbe dan juga Chopper di mana lokasi dari roket vakum dengan menunjuk jalan yang benar untuk segera mencapainya. Jinbe lantas memuji S-Snake karena sudah bersikap baik. S-Snake lantas terlihat tersipu malu dan mukanya menjadi sangat memerah seperti buah Hancock yang asli. Yups, ini sangat persis seperti apa yang menjadi prediksi Tamagon kemarin. Mengapa S-Snake bisa bersifat seperti itu? Sebenarnya jawabannya cukup simpel. Ini mengacu kepada Land X Factor ataupun faktor garis keturunan yang sangat sering disinggung oleh ilmuwan-ilmuwan di One Piece dalam membuat sebuah penelitian mengenai cloningan seseorang. Para Seraphim ini tercipta tentu ada hubungannya dengan faktor garis keturunan dan ini bisa mempengaruhi tentang bagaimana mereka masih untuk menyimpan ingatan memori dari cloningan aslinya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke bocorannya dan sekarang kita kembali ke pertarungan dari Luffy melawan Rob Lucci. Luffy memiliki keuntungan dari pertempuran mereka karena Rob Lucci tidak bisa memukulnya sama sekali. Kemudian panel terpotong kembali dan sekarang kita menuju ke lab penelitian di mana kelompok Nami masih bersama dengan Vegapunk. Vegapunk mengatakan Seraphim adalah puncak ilmu yang mampu dia ciptakan dan itulah mengapa mereka disebut sebagai manusia terkuat di laut. Namun Vegapunk tidak dapat menjamin jika buah iblis buatan dapat terbangun dan kemudian ia memberikan informasi lebih lanjut tentang buah iblis buatan. Buah Zoan adalah satu-satunya yang gampang untuk dibuat. Vegapunk juga bisa membuat Mythical Zoan, tapi mereka membutuhkan sejumlah besar waktu dan juga uang. Sementara itu untuk membuat buah Paramecia, itu membutuhkan Land X Factor pengguna yang sebenarnya untuk membuat darah hijau yang akan memberikan kekuatan. Semua Seraphim memiliki darah hijau yang mengalir di lengan mereka. Namun tentang buah Logia, Vegapunk mengatakan dia mencoba yang terbaik untuk membuatnya, tetapi mereka sangat sulit untuk dibuat. Bocoran kali ini pun
menegaskan bahwa Vegapunk tidak mengatakan apa-apa tentang buah iblis milik Kizaru. Kemudian kita lanjut lagi ke pertarungan dari Rob Lucci dan juga Luffy. Luffy kembali menggunakan sebuah teknik baru yang bernama Gomu Gomu no Down Whip. Kemudian setelah itu dia kembali menyerang Lucy dengan menggunakan teknik baru lagi, Gomu Gomu no Down Rocket. Yups, teknik ini seperti yang kita lihat dari bocoran yang sudah kita lihat di Jam Festa 2023. Saat serangan tersebut mengenainya, Lucy pun mengeluarkan batuk darah dan kembali mengingat hal yang sama ketika Luffy menyerangnya dengan Gear 3 selama di Enies Lobby. Di sini terlihat kesadaran dari Lucy ini pun memudar. Lalu entah kenapa Lucy tiba-tiba meledak karena serangan dari Luffy. Sentomaru lantas memberitahu Luffy untuk pergi ke vakum roket segera dan membantu Dr. Vegapunk untuknya. Chopper juga memberitahu Luffy untuk bergegas dan pergi bersama mereka jika dia ingin menyelamatkan Atlas. Yups, jadi Luffy menyetujuinya dan pergi kelab bersama dengan mereka. Lantas kita kembali lagi ke klub di mana kelompok Nami ini berada. Vegapunk memberitahu kelompok Nami bahwa ia akan pergi bersama mereka ke laut. Nah, kita pun bisa melihat semua reaksi dari kru topi jerami saat Vegapunk mengatakan ini. Nami gugup karena itu akan menjadi beban yang besar. Di sisi lain, Franky dan juga Usopp sangat amat bersemangat. Sanji kemudian menyuruh Vegapunk untuk melepaskan kunci kakinya. Franky sangat ingin Vegapunk memeriksa Franky Shogun dan juga Thousand Sunny. Oke, sekarang kita kembali lagi ke kelompok Luffy. Mereka saat ini sudah mencapai lab tetapi mereka belum bersatu dengan kelompok dari Nami. Jeweler Bonnie kemudian kembali pulih dan sadar, kemudian ia pergi lagi untuk mencari Vegapunk. Dalam bocoran kali ini pun tidak ada berita sama sekali tentang Zoro dan juga Brook. Kemudian kita kembali lagi ke kabar dari Lucy di mana dia sudah kalah dan benar-benar dihajar oleh Gear 5 Luffy. Di sini kita pun bisa melihat dengan beberapa perban yang sudah ada di sekujur tubuhnya. Dia kali ini memiliki otoritas kontrol terhadap Seraphim dan sudah bisa memerintah keempat Seraphim. Panel terakhir di chapter 1070 pun memperlihatkan Admiral Kizaru memimpin armada ke Pulau Egghead. Kizaru berkata, akan mudah bagi kru topi jerami untuk membawa Vegapunk keluar dari pulau. Tetapi hal-hal tidak akan berjalan seperti yang mereka pikirkan. Yaps, dan informasi tambahan lainnya bahwa di minggu depan chapter akan libur lagi ya karena ada jatah dari Weekly Shonen Jump yang juga libur. Yaps, mungkin itu saja spoiler lengkap yang kita dapatkan di pagi ini. Untuk manga low quality-nya kemungkinan diprediksi akan turun di siang ini. Jadi sebentar lagi kita akan melihat bagaimana lanjutan dari pertarungan yang seru antara Gear 5 Luffy melawan Awakening Zoan dari Rob Lucci. Tidak akan ada full summary dari Redon di hari ini ya. Jadi untuk review chapternya bersabar. Mungkin paling lambat Tamagon akan upload ini besok siang, oke? Jadi detail mengenai buah iblis buatan ini akan kita ketahui langsung di review besok. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.